Oke Sobat Kom, selamat datang di acara Parlamentaria, persembahan dari Diskominfo Kaltim dan Rumah Diswi nomor 1 Kaltim. Oke, jangan lupa juga acara live-nya tiap hari Senin jam 2 di Instagram Diskominfo Kaltim dan fanspage-nya di nomor 1 Kaltim. Nah, kita hari ini menyambangi anggota Dewan yang terhormat, seorang bunda kita. Kita mendapatkan sedikit waktu yang sangat berharga di sela-sela kesibukan beliau. Kita akan menyapa Ibu A. Komariah. Selamat siang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Mas Tony. Oh iya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah Bu, banyak orang yang tidak tahu Ibu A. Komariah itu apa sih Bu? A. Komariah itu Antik, nama ibunya Antik. Ambulansi Komariah. Oh gitu, ya. Itu Mas, namanya Antik Mas. Dulu pernah mau saya protes sama orang tua, mau saya ganti sendiri. Ternyata itu ada sejarahnya, jadi saya tidak boleh ganti gitu, nama saya. Terus ini Bu, mungkin bisa diperkenalkan diri gitu Bu, selain namanya tadi. Oh gitu. Ya, bisa diperkenalkan diri Bu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ambulansi Komariah, duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kaltim Dapil 1 Samarinda di Komisi 2 di fraksi Gerindra. Oh ya, ternyata Ibu ini di Dapil Samarinda. Kata orang-orang itu Dapil Samarinda ini ada yang menyebut bahwa ini adalah Dapil neraka Bu. Katanya persaingan sangat ketat. Itu ya Mas ya. Nah, terus selain itu Bu, kisah perjalanan karir politik Ibu bisa dibagikan gitu, bisa diceritakan sedikit gitu Bu. Ya Bu. Saya berasal dari Kota Palembang. Kebetulan orang tua itu pegawai. Jadi kalau dulu kan pegawai harus Golkar. Oh gitu. Jadi begitu saya mengenal politik, saya Golkar sampai mendapat suami pun pegawai, tetap Golkar. Sampai tahun 1998 ya. Nah, itu kita baru boleh bebas seluruh pegawai. Nah, di situ mulai saya ikut ke politik, saya di Partai Bulan Bintang. Nah, pada masa itu kami dapat menteri kehutanan ya, waktu itu Pak MS Kaban. Nah, tahun 2002 suami dipindahkan ke Kalimantan Timur Samarinda. Saya stuck di situ, nggak ke partai, nggak masih di rumah tangga aja. Tahun 2008 Partai Gerindra dibentuk. Saya diajak teman ke Partai Gerindra. Nah, mulai dari situ kami memperkenalkan Partai Gerindra. Berjuang betul, Mas. Sampai kami ke Tarakan, Nunukan, ke utara memperkenalkan Partai Gerindra. Alhamdulillah. Berkat perjuangan kami, kita untuk provinsi dapat 3, untuk DPR RI dapat 1. Sekalimantan ini cuma Kaltim yang dapat. Alhamdulillah, Bang Desmond Dinaidi. Ya berarti dari PBB terus pindah ke Gerindra ya. Sudah ada berapa lama itu di Gerindra 2008 sampai sekarang itu Bu? Iya. Itu. Nah, terus waktu itu di Gerindra itu posisinya apa aja gitu Bu? Kok saya harus ke Kaltara segala gitu. Nah ya? Itu posisi saya sebagai wakil ketua. Dan memang karena partai baru kami memperkenalkan keseluruhan. Dan saya ditugaskan untuk mencukupi kuota perempuan ke DPR RI Mas. Itulah makanya kami sampai ke Kaltara, ke Nunukan, turunannya ke sini balik lagi ke Samarinda itu. Ya, berarti perjalanannya memang panjang gitu. Panjang ya, memang Mas. Perjuangan Gerindra itu panjang memang. Nah, itu yang perlu diketahui oleh masyarakat dan para kader-kader, jadi tidak langsung tiba-tiba langsung di kursi DPR gitu. Enggak Mas. Nah, jadi harus ada pengorbanan dulu gitu. Iya, betul memang. Nah, terus ini Bu kan di PAW ini Bu mulai 16 Januari ya sampai 6 bulan ini. Nah, mungkin bisa diinfokan ke kita gitu Bu, bisa PAW bagaimana gitu Bu? Di PAW kemarin kan yang dapat itu sebetulnya Bapak Andi Harun ya. Beliau naik ke wali kota, alhamdulillah sekarang terpilih sebagai wali kota Samarinda. Terbaik lagi Mas. Nah, dapat terbaik 1. Jadi untuk PAW-nya kami ada kesepakatan. Yang pertama Pak Masari Rais, terus saya
Pak Masari Rais sekarang dia ditarik ke wali kota, dikasih kegiatan di wali kota. Oh gitu ya. Jadi gantian. Nah terus PAW sendiri ini Bu, mungkin banyak masyarakat yang nggak tahu. Mungkin bisa diinformasikan PAW itu selain singkatan dari pergantian antar waktu, itu mungkin bisa diinfokan gitu Bu, sedikit gambaran gitu Bu. Ya, di pergantian antar waktu ini kita ada kesepakatan Mas. Kesepakatan memang begitulah di partai kita kan ya. Kita harus mengacu menurut keputusan partai. Kalau memang itu kita harus diganti, kita harus rela. Oh, gitu. Harus rela. Mungkin bisa dibocorkan gitu Bu, soal perjuangan di Gerindra itu sudah dapat berapa suara sih Bu? Saya enggak pasti Mas. 3.000 berapa itu ya, 3.800 berapa dapat suaranya gitu. Memang kami kemarin waktu 2019 mau 4 kursi target. Oh, gitu. Nah, tapi ya kita cuma bisa target yang menentukan kan masyarakat. Allah yang jelas ya, Allah SWT yang jelas itu ya takdirnya dapat 2 kursi. Memang kami kemarin sudah target 4 kursi, dapat 2 kursi, makanya itu ada kesepakatan beliau maju ke wali kota pilkada karena suara saya sama Pak Masari Rais beda sedikit. Nah, jadi kami ada kesepakatan di situ, jangan terjadi konflik maksudnya kan Mas ya. Terus ini bagaimana sih Bu menjadi anggota dewan Bu rasanya? Mantap rasanya Mas. Nah, ya kan, karena kita bisa berhubungan langsung dengan masyarakat. Kita tahu sekarang keluhannya masyarakat apa. Apa yang dimau masyarakat apa. Nah, itu yang memang harus kita perjuangkan Mas. Karena gini, kami memang dari Bapak Ketua Umum Bapak Prabowo Subianto, kita ini berpolitik bukan untuk diri sendiri, tapi memang untuk mensejahterakan masyarakat. Itu sudah final. Itu sudah final keputusan beliau, bukan untuk kita sendiri. Oke, dari pertanyaan informasi Ibu Komariah ini sangat menginspirasi kita semua. Jadi jangan lewatkan sesi berikutnya, kita akan rehat sejenak setelah yang lewat ini. Oke, Sobat Kaum, kembali lagi di acara Parlamentaria. Ya, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Ibu Komariah, gimana perjalanannya, terus karirnya. Nah, kita coba kembali lagi tanya ke Ibu. Bu, selain politik, kesibukan keseharian apa sih Bu, sebagai rumah tangga atau sebagai pengusaha begitu Bu? Sebelumnya saya membantu anak saya sebagai komisaris di usaha anak saya. Di PT Karunia Lumasindo Pratama di bidang jasa Mas. Nah begitu saya mau PAW, kan katanya tidak boleh yang berurusan dengan pemerintah, kita tidak boleh. Jadi saya mundur. Saya sebagai komisaris, tapi gajinya terus masih Mas. Oh ya, nah berarti itu suatu kelebihan. Nah terus selain itu Bu, apalagi gitu Bu? Selain itu ya saya nenek rumah tangga, bukan ibu rumah tangga. Cucu saya sudah 6. Itu yang satu keasikan bermain sama cucu Mas. Itu aja. Oke. Jadi ada yang selain lain. Aktivitas sebagai anggota dewan, juga di rumah aktif untuk dengan cucu gitu Bu ya. Nah, terus sebagai, tapi ada satu lagi Mas. Kami untuk sedekah Jumat, kami punya komunitas. Komunitas Insan Pejuang namanya. Jadi setiap Jumat kami ada di situ. Ya, nurun kan kebetulan Pak Wakil Gubernur juga sumbang, dia berupa nasi, itu yang kami turunkan. Terus ada sumbangan dari donatur. Jadi sebelum kami turun itu sudah kami data siapa yang berhak menerima gitu Mas. Setiap hari Jumat. Oh gitu, berarti di 10 kecamatan dan 2 di Kabupaten Kukar. Oke, berarti memang aktivitas beliau ini sibuk banget ya kan, juga alhamdulillah Mas, untuk ke masyarakat sosial gitu Bu ya. Oke. Nah terus Ibu Komariah di anggota Komisi 2 sebagai anggota Badan Musyawarah Banmus DPR Kaltim. Ini apa saja sih Bu yang sudah dilakuin Bu selama setelah dilantik kemarin PAW selama 6 bulan ini Bu ya, mulai Januari.
apa aja gitu Bu? Mungkin bisa Kalau di anggota Banmus ya ikut, kalau ada kunjungan ikut. Kalau di Komisi 2 kunjungan kami pernah ke Dinas Perkebunan, Mas. Kemarin juga ada mewakili ketua, karena ketua dapat tugas dari ketua DPR. Saya ikut mewakili ke Rakorda Disbun, Dinas Perkebunan di Balikpapan, dan kemarin seminar di Mercure dengan Bank Indonesia untuk ekonomi syariah. Itu, Mas. Nah, terus yang sudah dilakuin Bu selama jadi anggota dewan ini Bu, selama 6 bulan ini Bu. Nah, reses ya Mbak ya, reses sudah 10 titik mendatangi masyarakat, mendengarkan aspirasi masyarakat, mendengarkan keluhan masyarakat, dan ternyata memang banyak keluhan. Tuh, Mas. Dan juga sosper sama sosbang, sosialisasi peraturan daerah, sama sosialisasi kebangsaan 4 pilar. Gitu, Mas. Nah, terus selain sosper itu Bu, yang sudah dilakuin hal terbesar apa ini Bu? Untuk dapilnya misalnya gitu Bu. Belum, Mas. Oh, belum ada Bu. Ya, misalkan menyuarakan aspirasi mereka yang belum tersampaikan, belum juga karena belum. Oh ya, masih tahap ini penyesuaian mungkin gitu Bu ya. Belum turun dananya, Mas. Oh ya. Jadi masih tahap penyesuaian. Tapi itu sudah kami data yang memang harus kita bantu gitu loh, yang memang harus kita realisasikan. Ya, berarti masih berproses, bertahap. Jadi masyarakat harus bersabar. Mas ya, sabar ya masyarakat. Ya, jadi tetap harus itu besar. Nah, terus kendala apa aja sih Bu yang selama ini yang unik yang sudah ketika reses misalnya gitu kan, ada hal unik apa aja gitu Bu? Yang paling unik. Nah, itu yang paling unik, Mas. Karena nama saya ambulansi, setiap saya turun reses, mereka minta ambulan. Itu Mbak Anti, itu kan unik kan? Tapi kan tidak setiap daerah itu ada harus dikasih ambulan kan? Enggak, mungkin mereka juga ini kan cuma guyon mungkin gitu. Ya, guyon karena kebetulan nama ibu kan, nama ibu. Jadi itu tadi yang diingat itu terus. Jadi 10 titik itu yang dikeluhkan itu aja, macam-macamnya itu, tapi ada di antaranya itu. Tapi ada yang lain-lain. Ada, alhamdulillah. Ada yang sudah kita realisasikan, Mas, yang kecil-kecil lah. Ya. Mungkin bisa diinfokan apa itu? Son, kan? Oh ya, pengeras suara. Terus ada berapa item itu ya, pengeras suara itu ada berapa tempat. Terus untuk baju seragam katanya ada yang dikit-dikit dulu lah. Oh ya. Sudah kita realisasikan itu. Tinggal nanti kalau memang ada dana yang turun baru yang memang harus ke masyarakat itu. Oke, ya, intinya beliau ini tetap memperjuangkan aspirasi dari masyarakat ya. Jadi ibu ini tidak hanya duduk aja di kursinya yang empuk ini, tapi tetap memperhatikan meskipun terkendala oleh itu tadi karena baru Mas, belum turun penyesuaian gitu. Oke. Nah, terus pesan bagi kader Gerindra nih Bu, apa Bu? Nah, itu pesan kader Gerindra, kita berjuang keras untuk memenangkan pemilu legislatif ini, juga pilpres. Karena ini terakhir Bapak kita ketua umum calon presiden, Pak. Oh ya. Jadi kita harus berjuang keras. Mudah-mudahan niat kita untuk masyarakat, untuk warga negara Indonesia lah, masyarakat untuk NKRI ya Mas ya, diijabah Allah dengan terpilihnya beliau sebagai orang nomor 1 di negara ini. Insya Allah. Kalau memang kebanyakan kalau yang tidak mengenal beliau Pak, banyak bullyingnya ya kalau tidak mengenal beliau. Tapi kalau sudah mengenal beliau, Mas, sebetulnya itu mantap. Memang Bapak kami itu ini betul loh. Apa ya istilahnya itu Mas, kalau ke rakyat panutan ini? Panutan boleh untuk ke masyarakat, untuk ke rakyat ini loh. Memang memikirkan betul untuk kesejahteraan. Jadi kami dari atas itu memang sudah dari atas ke bawah itu, kami kan partai kami kan memang satu suara Bu. Nah, satu suara. Satu komando dari atas ke bawah itu memang untuk masyarakat. Jadi kami tidak dibolehkan untuk main-main gitu, Mas. Karena itu tadi pesan dari ketua, kita berpolitik ini untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk mensejahterakan diri sendiri. Oke.
Ya. Terus kira-kira Bu di Kaltim ini kan Ibu sebagai wakil ketua Bu ya di Kemenda Bu ya. Kira-kira harus dapat berapa kursi, harus dapat berapa suara gitu Bu untuk memenangkan beliau di Kaltim ini, Bu? Untuk saya pribadi, Mas. Ya mungkin apa untuk Ibu, seluruh? Untuk seluruh betul. Dan untuk nanti pemilihan presidennya, Bu. Nah itu. Kalau untuk kami khususnya yang di Dapil Samarinda, target kami 4 kursi. Oke. Target kami 4 kursi, Mas. Untuk Samarinda. Dan target kami semua Bapak jadi presiden. Oke. Ya ini katanya kan masih di DPR ini masih 2 kursi Bu. Nanti kira-kira targetnya berapa? Atau naik ke 2 kali lipat atau bagaimana gitu Bu? Pokoknya target kami 4 kursi. Oh, beri 2 kali lipat gitu ya? Ya, karena yang naik ke provinsi ini, Mas, mereka udah duduk di dapil kota. Oh, gitu, jadi memang suaranya memang sudah ada gitu loh. Tinggal menambah aja kan. Insya Allah mudah-mudahan kami diijabah. Oh ya, amin. Mudah-mudahan selalu dikasih kesehatan dan semangat terus. Amin, gitu, itu yang penting, Mas. Terus ini Bu, gagasan terbesar yang akan dilakukan lewat anggota DPR atau sebagai anggota Dewan ini apa sih Bu? Gagasan Ibu yang terbesar yang akan dilakukan untuk masyarakat Kaltim ini Bu, lewat kursi DPR. Kira-kira apa Bu? Kalau yang selama ini kami ke petani, Mas. Itu kelompok tani. Ke kelompok tani, karena kita kan selama ini katanya kita selalu mendatangkan ya makanan pokok dari luar ya. Nah itu tujuan kami. Kebetulan yang di DPR RI dia di Komisi 4 di pertanian. Nah itu Mas itu. Jadi kita harus swasembada untuk Kaltim ini, karena kan banyak kita ini masih banyak lahan loh Mas, masih banyak lahan kosong. Iya. Tidur gitu. Iya. Dan lahan tidur enggak Mas. Oh, lahan kosong. Lahan maksudnya tanah terlantar kalau istilah dari Disbun kemarin Mas. Oh iya. Tante katanya. Iya. Oh, itu tante. Nah itu memang itu sudah target kita Mas. Swasembada. Swasembada di segala bidang. Nah terus yang kira-kira kelompok tani itu harus bagaimana menurut Ibu ini biar pertanian kita atau apa namanya pangan kita itu meningkat Bu di Kaltim? Sudah mulai Mas, sudah mulai semua itu dari Mas Budi ya, sebagai anggota Dewan DPR RI Mas Budi sudah semua dibantu. Jadi apapun yang keluhan mereka insya Allah sudah diadakan Mas. Kalau Mas memang mau yakin turun aja ke kelompok tani Mas. Kemarin kita lihat juga Mas Budi sempat kelompok wanita tani ya, Sintan, bantuan pupuk, bantuan bibit, semua itu Mas. Oke. Nah untuk yang di Kaltim itu kira-kira ada berapa kelompok tani yang sudah digerakkan gitu Bu untuk meningkatkan pangan tadi itu Bu? Nah itu ada sendiri Mas. Di Komisi 4 tadi Bu ya. yang lebih spesifik itu ada sendiri Mas itu. Terus pertanyaan terakhir ini Bu, harapan bagi Kaltim dan masyarakat Kaltim Bu sebagai anggota Dewan. Iyalah harapannya pasti kesejahteraan ya Mas ya. Kita tidak bergantung, apalagi sekarang kita ini kan menjelang IKN ya Mas. Nah itu untuk menyambut IKN kita harus sejahtera, harus pintar ya. Nah itu semuanya. Nah mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan, untuk meningkatkan pendidikan biar pintar itu salah satunya apa Bu dari Ibu mungkin gagasan Ibu? Nah sekarang ini kami disosialisasikan untuk anak-anak muda ini narkoba Mas. Nah ya ini satu narkoba. Iya. Jadi orang karena kan marak sekali sekarang kan itu, makanya jadi kalau saya turun sosper berapa kali sosper itu kita manukan apa tuh undang-undang tentang narkoba, sosialisasi tentang narkoba. Gitu. Karena sekarang kan marak ya Mas ya, anak-anak anak-anak muda itu. Oke, berarti ketika sosper Ibu ini selalu nyosialisasikan tentang bahaya narkoba, tentang peningkatan pangan, bantuan hukum, hukum dan lain sebagainya. Pesan saya, jadilah pemilih cerdas. Jangan memilih pemimpin yang cuma pencitraan. Oke, terima kasih Ibu waktunya. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan kesuksesan serta kelancaran untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Kaltim. Amin. Terima kasih Sobat Kom.
kita akhiri dulu acara ini. Sampai ketemu lagi di acara Senin berikutnya di acara Parlementaria, persembahan Diskominfo Kaltim dan Rumah Diswe nomor 1 Kaltim. Oke Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tony.